Hai, jadi aku mau jelasin singkat tentang serangan yang terjadi pada jaringan komputer atau biasa disebut dengan cyber. Ya, nah biasanya cyber ini tuh dilakukan oleh hacker namanya. Itu tuh tujuannya ya kayak merusak, menghancurkan, mengubah jaringan, mengubah sistem informasi, kemudian merubah atau merusak struktur komputer, perangkat komputer gitu-gitu. Nah, pada umumnya serangan cyber ini tuh dilakukan untuk menyerang perusahaan yang tujuannya tuh untuk biar bisa mengakses data sensitif di perusahaan itu gitu loh. Nah, macam-macamnya tuh ada banyak banget macam-macam serangan pada ini jaringan komputer, but I just wanna kasih tahu beberapa aja. Yang pertama itu ada brute force and dictionary. Serangan ini dilakukan dengan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login prompt yang sedang aktif. Nah, kayak hack password apa gitu, misal password Twitter atau password Instagram gitu. Untuk mengatasinya itu dengan cara mempunyai suatu polisi tentang pemakaian password yang kuat, diantaranya untuk tidak memakai password yang dekat dengan kita, misal kayak nama anak, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi kalau kita bikin password tuh yang complicated gitu loh, bikinnya yang susah, entah itu kombinasi huruf besar huruf kecil, terus ada angkanya, terus ada kayak underscore gitu loh. Nah gitu. Terus yang kedua ada DOS, Denial of Service. Salah satu ancaman serangan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir, serangan yang membuat jaringan tidak bisa diakses, atau serangan yang membuat sistem tidak bisa memproses atau merespon terhadap traffic yang legitimasi atau permintaan terhadap objek dan source jaringan. Kasus nyatanya itu ada di tahun 2018 waktu pilkada dilakukan serentak gitu. Itu sih yang aku tahu. Terus ada lagi Terus yang ketiga itu ada man in the middle, istilah yang digunakan ketika peretas berada di antara percakapan pengguna. Misal nih, ada pengguna 1, ada pengguna 2. Lah man in the middle itu berada di tengah-tengahnya. Jadi dia tahu semua informasi yang terjadi di antara dua pengguna ini. Gitu. Nah, yang dilakukan si peretas ini ngapain? Ya dia mencuri informasi pribadi, data kredensial, detail account, nomor kredit, bla 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 bla. Pokoknya informasi penting gitu. Informasi yang harusnya si ini tuh nggak tahu gitu. Jadi karena dia berada di antara dua pengguna, dia jadi tahu semua informasi itu. Nah, peretas dapat menjalankan serangan ini dengan memanfaatkan WiFi yang tidak aman. Peretas akan menggunakan suatu alat untuk membaca data yang dikirimkan korban melalui koneksi yang tidak aman tersebut. Jenis koneksi ini biasanya dapat ditemukan di area umum dengan WiFi gratis. Nah, solusinya adalah, jadi kita kalau misalnya di tempat umum tersedia WiFi gratis, itu sebisa mungkin kita jangan langsung tergiur kayak ih ada WiFi gratis pakai gitu, jangan. Jadi kalau
di tempat umum jauh lebih baik pakai data sendiri, cause we never know what will happen. Ya gitu, jadi jauh lebih baik pakai data sendiri kalau di tempat umum, kecuali kalau memang itu urgent gitu loh, bener-bener kayak butuh banget gitu, harus pakai tuh pakai wifi-nya itu, sambungannya itu. Tapi sebisa mungkin ya pakai data sendiri sih emang kalau di tempat umum. Kemudian yang keempat itu ada email phishing, kayak spam gitu, nggak sih ya, kayaknya kayak spam gitu deh. Nah, salah satu serangan cyber yang banyak terjadi di Indonesia. Dalam melakukan serangan ini, hacker akan menggunakan email untuk mengirim email palsu yang berisi link berbahaya. Berarti mirip spam ya. Hacker akan menulis pesan semirip mungkin dengan email sah agar korban percaya dan mengikuti perintah yang sudah dituliskan di email. Jadi itu ada hacker nih ngirim email ke user gitu. Sebenarnya itu bukan email yang sah gitu, itu email tiruan. Di situ tuh terdapat ada link yang bisa kayak menjerumuskan kita gitu loh. Kasusnya tuh pernah ada pelanggan salah satu e-commerce di Indonesia tertipu sampai 9 juta setelah melakukan pengisian data gitu lewat link yang dikirim di email tadi. Terus ada yang kelima itu ada cracker. Bukan makanan ya, cream and crackers itu makanan. Kenapa tiba-tiba ngomongin makanan? Yang kelima ada cracker, itu merusak atau menyerang suatu sistem atau seseorang. Kegiatan ini tuh berupa kayak pencurian data, pencurian ide, terus disable sistem, kompromi keamanan, opini negatif publik, dan lainnya. Baik, segitu dulu penjelasan singkatnya. Terima kasih.